Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ines Mukti Haryanti, mahasiswi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat guna penyelesaian tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Tugas yang saya buat ini berjudul Ancaman Identitas Nasional melalui Gerakan Separatisme di Indonesia. Identitas nasional menurut Kemenristek-Dikti adalah jati diri bangsa Indonesia yang merupakan nilai-nilai hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Secara umum, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri bangsa yang memiliki berbagai macam unsur dan secara historis pun memiliki berbagai macam faktor pembentuk dari timbulnya identitas nasional tersebut. Adapun unsur-unsur yang termasuk identitas nasional yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah yang pertama, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Fungsi utama dari bahasa Indonesia itu sendiri adalah sebagai lambang identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa pemersatu bangsa dengan berbagai macam kebudayaan yang ada di dalamnya. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia adalah kebanggaan bangsa yang juga sebagai alat penghubung setiap warga negara di setiap daerah di seluruh penjuru Nusantara. Karena maknanya sebagai bahasa pemersatu dari semua elemen bangsa, maka bahasa Indonesia pun menjadi salah satu unsur utama yang terkandung dalam identitas nasional Republik Indonesia. Yang kedua, bendera negara. Bendera merah putih. Bendera merah putih adalah simbol atau identitas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu Fatmawati selaku ibu negara pada saat itu merupakan penjahit dari bendera merah putih atau bendera yang kerap kali disebut dengan Sangsaka Merah Putih. Sangsaka Merah Putih pertama kali dikibarkan secara resmi di Indonesia pada 17 Agustus 1945 saat proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Warna merah yang terkandung dalam warna bendera merah putih memiliki arti keberanian yang dimiliki oleh segenap elemen bangsa Indonesia. Dan warna putih yang ada dalam bendera merah putih memiliki makna kesucian yang menggambarkan jiwa yang suci yang dimiliki oleh seluruh warga negara Republik Indonesia. Lalu unsur yang selanjutnya adalah lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Lambang dari Garuda Pancasila ini, filosofi utamanya dikenal dari mitologi kuno yang merupakan kendaraan dari Dewa Wisnu. Burung Garuda ini menggambarkan bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat dan tangguh selayaknya burung Garuda. Burung Garuda pun merupakan simbol ikatan persatuan dan menyatunya seluruh rakyat Indonesia yang majemuk, yang heterogen, yang terdiri dari berbagai macam budaya, suku, kepercayaan yang berbeda-beda yang terbentang luas di seluruh penjuru Nusantara. Lambang dari Garuda Pancasila tersebut pertama kali dirancang oleh Panitia Lencana Negara
yang diketuai oleh Sultan Hamid II. Lambang ini kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan kemudian diresmikan untuk pertama kali pada tanggal 11 Februari 1950. Di dalam lambang Garuda Pancasila tersebut terdapat simbol-simbol untuk setiap sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama bergambar bintang emas. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan adanya gambar tali rantai yang berwarna emas, dan kemudian sila ketiga dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Sila keempat digambarkan dengan lambang kepala banteng, dan untuk sila kelima dilambangkan dengan gambar padi dan kapas. Karena begitu kuatnya filosofi dan makna yang dimiliki dari Garuda Pancasila ini, hal tersebut menjadikan Garuda Pancasila sebagai lambang negara yang turut serta menjadi salah satu unsur utama yang terdapat dalam identitas nasional Republik Indonesia. Kemudian yang keempat ada dasar negara, yaitu Pancasila. Sebagai salah satu unsur utama dari identitas nasional, Pancasila memiliki kedudukan sebagai ideologi negara, sebagai pandangan hidup bangsa, dan juga sebagai kepribadian bangsa. Eksistensi dari keberadaan Pancasila tersebut mencapai kedudukan yang tertinggi dalam tatanan berbangsa dan bernegara. Pancasila pun merupakan sumber hukum dari segala macam hukum yang ada di Indonesia. Karena kesakralan yang dimiliki oleh Pancasila ini menjadikan Pancasila menjadi salah satu unsur utama yang terdapat dalam identitas nasional yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan memiliki peran dan fungsi tersendiri dalam kehidupan bangsa Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya yang sangat banyak. Dan itu merupakan daya tarik sendiri yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Maka dari itu, seluruh kebudayaan yang dimiliki oleh segenap anak bangsa Indonesia itu termasuk ke dalam unsur-unsur dasar dari adanya identitas nasional Republik Indonesia. Kemudian unsur yang selanjutnya adalah lagu kebangsaan, yaitu lagu Indonesia Raya. Keberadaan lagu Indonesia Raya menjadi lagu dari lagu kebangsaan yang dimiliki oleh seluruh warga Indonesia terdapat secara yuridis dalam pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya dipilih menjadi lagu kebangsaan Indonesia dan ini diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman. Pertama kali lagu ini diperkenalkan pada Kongres Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang kala itu diselenggarakan di Batavia. Keberadaan lagu Indonesia Raya hingga kini masih terus dijunjung tinggi oleh segenap bangsa Indonesia. Kedudukannya yang merupakan lagu kebangsaan merupakan kebanggaan yang dimiliki oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Dan hal tersebut pun menjadikan lagu Indonesia Raya menjadi salah satu unsur utama yang termasuk ke dalam identitas nasional Republik Indonesia. Unsur identitas nasional yang selanjutnya adalah konstitusi atau hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis yang memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan di
di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Sehari setelah proklamasi, atau tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI. Hingga kini, keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia menjadikannya sebagai salah satu unsur utama yang terkandung dalam identitas nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, unsur identitas nasional Republik Indonesia yang lainnya adalah bentuk negara. Bentuk negara dari Indonesia itu sendiri adalah negara kesatuan. Negara Indonesia memiliki bentuk, yaitu negara berbentuk kesatuan, dan memiliki bentuk pemerintahannya yang berupa republik. Kedua hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki ciri utama yang kerap disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal ini pun termasuk ke dalam unsur utama dari identitas nasional Negara Republik Indonesia. Kemudian, yang selanjutnya adalah unsur konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara ini sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, terhadap bangsanya, terhadap wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana hal itu meliputi wilayah darat, laut, dan udara di atasnya, dipandang semua itu sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kemudian wawasan ini pun menjadi bentuk wawasan nasional yang selanjutnya menjadi pandangan atau menjadi visi bangsa dalam menuju tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Wawasan Nusantara ini pun berkedudukan sebagai wawasan nasionalnya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pandangan ini didasarkan pada konstelasi lingkungan tempat Indonesia berada, yang kemudian hal tersebut menghasilkan konsepsi apa yang disebut dengan wawasan Nusantara. Karena hal tersebutlah wawasan Nusantara pun menjadi salah satu unsur utama yang terdapat dalam identitas nasional Republik Indonesia. Selanjutnya, dari unsur-unsur yang telah kita ketahui tadi, dapat diketahui pula bahwasannya identitas nasional merupakan suatu kumpulan dari identitas-identitas yang telah disepakati dan diterima oleh seluruh elemen bangsa menjadi satu kesatuan dalam wadah yang kemudian disebut sebagai identitas nasional. Eksistensi identitas nasional sangatlah penting dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena identitas nasional tersebut merupakan komponen pengikat yang dapat memperkuat fondasi persatuan dengan adanya keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Karena sebagai komponen pengikat tersebut itulah, secara tidak langsung, jikalau ada upaya-upaya yang berpotensi melemahkan identitas nasional, maka upaya tersebut merupakan salah satu tindakan yang dapat mencoreng persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu tindakan tersebut, yaitu tindakan pelemahan atas identitas nasional ini berupa aksi separatisme. Gerakan separatisme itu sendiri adalah gerakan yang dilakukan oleh suatu golongan atau suatu kelompok tertentu di dalam suatu wilayah, yang mana gerakan tersebut bertujuan untuk memisahkan dirinya atau memerdekakan wilayahnya sendiri menjadi suatu kelompok atau negara baru yang diinginkan oleh gerakan tersebut.
Separatisme itu sendiri adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Jika merunut dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, separatisme itu sendiri adalah suatu paham atau suatu gerakan untuk memisahkan diri atau untuk mendirikan negara sendiri. Karena separatisme itu sendiri adalah suatu paham, sedangkan apa yang disebut dengan separatis itu adalah golongan atau kelompok-kelompok atau oknum-oknum yang mengkehendaki agar wilayahnya atau keberadaannya terpisah dari negara tempat di mana ia berasal. Gerakan separatisme itu sendiri sangat mengancam keutuhan negara. Jika menyangkut tadi unsur identitas nasional itu sendiri, adanya gerakan separatisme ini menyangkut 3 unsur utama atau mencoreng 3 unsur utama yang terdapat di dalam identitas nasional, yaitu unsur falsafah negara, unsur konstitusi negara, dan unsur bentuk negara. Berikut ini masuk ke dalam contoh-contoh kasus separatisme atau contoh-contoh kasus pelemahan identitas nasional yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya Gerakan Aceh Merdeka atau yang kerap kali disebut dengan GAM. Gerakan Aceh Merdeka atau GAM adalah gerakan separatisme yang bertujuan agar Aceh terlepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini pun terbentuk pada 4 Desember 1976 dan pada saat itu pemimpin utamanya adalah Hasan Ditiro. Gerakan ini terjadi mulai tahun 1976 hingga pada tahun 2005. Akhirnya Gerakan Aceh Merdeka ini pun secara resmi dibubarkan pada 27 Desember 2005. Pada saat itu secara resmi melalui juru bicara militernya yaitu Sofyan Dawood menyatakan bahwa militer yang dimiliki oleh Tentara Negara Aceh atau TNA telah secara resmi dibubarkan secara formal. Atau secara tidak langsung Gerakan Aceh Merdeka ini pun secara resmi mengundurkan diri dari keberadaannya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ada contoh dari kasus separatisme yang lainnya yang terjadi di Indonesia adalah adanya Organisasi Papua Merdeka atau yang kerap kali disingkat OPM. OPM ini sendiri didirikan pada tahun 1965 yang dimaksudkan untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, yang mana keberadaan dari organisasi ini pun dimaksudkan untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hingga saat ini belum ada pernyataan yang jelas apakah organisasi ini sudah secara resmi terbubarkan atau belum, karena dalam buku Papua Roadmap yang diterbitkan oleh LIPI pada tahun 2009, siklus kekerasan dalam yang dikarenakan oleh organisasi Papua Merdeka ini sendiri sampai saat ini belum tertangani. Bahkan banyak sekali kasus pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, seperti contohnya pada kasus Wasior, kasus Wamena, dan kasus Pania yang sampai saat ini ujung pangkal dari masalahnya pun belum terselesaikan dengan baik. Lalu ada selanjutnya contoh dari gerakan separatisme yang pernah ada di Indonesia itu yaitu adanya Republik Maluku Selatan atau RMS. Republik Maluku Selatan atau RMS merupakan gerakan separatis
yang berpusat di wilayah selatan Maluku. Gerakan ini diproklamasikan pada tanggal 25 April 1950. Pemberontakan dari RMS ini pertama kali didalangi oleh mantan Jaksa Agung Jaksa Agung dari Negara Indonesia Timur atau NIT, yaitu Sumo Kil. Keberadaan dari RMS ini sendiri bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini pun akhirnya secara resmi menyudahi aksinya pada tanggal 12 Desember 1963. Hal tersebut ditandai dengan adanya kekalahan dari Republik Maluku Selatan yang berada di Ambon, serta dari pimpinan utamanya yaitu Sumo Kil yang dijatuhkan hukuman mati. Pada akhirnya pemerintahan RMS ini pun berpencar, kemudian mulai mengungsi dari pulau-pulau yang ditempati sebelumnya, dan banyak dari anggota-anggota RMS itu hijrah mengungsi ke negeri Belanda. Dengan kata lain, tindakan atau aksi separatisme dari organisasi Republik Maluku Selatan ini pun secara resmi dapat diberhentikan oleh pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu kita masuk kepada apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kasus separatisme di Indonesia. Yang pertama, faktor penyebabnya karena adanya konflik politik, yang mana konflik tersebut menciptakan ketidakstabilan pada kondisi politik yang ada di Indonesia. Kemudian, faktor penyebab terjadinya separatisme ini pun dikarenakan karena adanya sikap ekstremis primordialisme dan adanya ekstremis eksklusivisme yang bernuansa SARA. Yang mana hal tersebut pun menjadi alasan kuat adanya perpecahan yang kemudian berujung pada tindakan separatisme yang ada di Indonesia. Lalu pada beberapa kasus pun aksi separatisme juga didalangi oleh adanya intervensi dari dunia luar, yaitu dari intervensi dari internasional. Yang mana jika mengenai intervensi internasional ini dapat dikatakan adanya pihak dari luar negara, yaitu pihak dari luar negara, dari luar ekstern dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri, yang berusaha masuk ke dalam bagian inti dari negara Indonesia ini, yang kemudian berupaya untuk memecah belah persatuan bangsa yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas aksi-aksi separatisme yang tadi dicontohkan tersebut, adanya gerakan separatisme ini tentunya membuat banyak sekali dampak dan dari adanya perpecahan yang ada akibat adanya gerakan separatisme. Ada beberapa dampak yang ada yang ditimbulkan dari adanya gerakan separatisme di Indonesia itu sendiri adalah karena separatisme itu menyebabkan banyaknya gejolak, terjadinya banyak pemberontakan di daerah yang diinisiasikan memiliki kelompok-kelompok separatis, yang mana gerakan pemberontakan tersebut kerap kali menelan banyak korban baik korban luka ataupun korban jiwa. Lalu dampak lain yang ditimbulkan dari adanya gerakan separatisme ini adalah timbulnya rasa kontra atau rasa tidak percaya terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sehingga itu menyebabkan daerah-daerah yang terjangkit atau yang terdapat bibit-bibit separatisme ini mengalami bias peraturan yang kemudian melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang
umumnya itu bertentangan pada aturan-aturan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam negara. Lalu dampak selanjutnya adalah banyak oknum-oknum dari luar negara, atau biasanya oknum-oknum dikenal dengan oknum internasional yang tidak bertanggung jawab, yang kemudian menunggangi kekisruhan yang terjadi, terutama terjadinya itu di wilayah yang terkandung atau yang terdapat aksi-aksi separatisme di daerah tersebut. Lalu setelah mengetahui contoh-contoh dari kasus separatisme dan faktor-faktor apa saja yang dapat memicu adanya separatisme ini, adapun beberapa solusi yang bisa saya kemukakan di sini adalah, yang pertama, negara selaku pemangku kebijakan sebaiknya melakukan pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban secepat mungkin di daerah-daerah yang terjadi gerakan-gerakan separatisme tersebut. Kemudian negara sebagai pemegang kuasa atas hukum tertinggi di Indonesia atau di dalam suatu wilayah yang berdaulat atas rakyat-rakyatnya, itu wajib menindak tegas pelaku-pelaku separatisme, terutama jika kasus separatisme itu sudah melanggar hak-hak masyarakat sipil. Yang kemudian negara sebaiknya melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah yang rawan terjadi aksi separatisme. Mungkin gerakan-gerakan itu dapat dilakukan dengan adanya perbaikan akses masyarakat, entah itu akses pendidikan, akses fasilitas kesehatan, agar terciptanya pemerataan ekonomi, pemerataan pembangunan, pemerataan pendidikan di wilayah-wilayah yang dimungkinkan itu wilayah yang rawan atas kasus separatisme. Lalu negara pun sebaiknya lebih mengedukasi para warganya tentang upaya bela negara dan cinta tanah air, yang mana upaya bela negara dan cinta tanah air pun sangat berkorelasi dan sangat bisa memupuk kesadaran para warga untuk lebih memperdalam lagi rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga negara, yang mana hal tersebut dapat menjadi bagian yang pencegah dari adanya upaya-upaya atau aksi-aksi separatisme yang kemungkinan terjadi. Kemudian, negara beserta segenap warga negara pun harus lebih memiliki kepekaan yang tinggi atas aksi separatisme sedini mungkin atau sekecil mungkin, sehingga semua elemen bangsa dapat memberantas bibit-bibit separatisme ini dimulai dari akar-akarnya yang terkecil, yang mana keberadaan bibit-bibit tersebut pun di kemudian hari dapat memicu terjadinya separatisme yang dapat mengganggu keutuhan dan kedaulatan dan persatuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Demikian presentasi yang saya lakukan. Presentasi ini saya buat berdasarkan hasil studi pustaka dari sumber-sumber yang sudah saya lampirkan di sini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala macam kekurangan yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.